Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk minggu ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-16 sebagai penegasan dalam konteks firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema untuk perenungan firman Tuhan di hari ini yaitu keteguhan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan sehari-hari, manusia sering terinspirasi oleh pengalaman-pengalaman hidupnya untuk menciptakan sesuatu dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Bahkan dirasakan seperti menciptakan ukiran suatu benda atau makhluk, syair sebuah lagu, tarian, maupun sebuah cerita dan lain sebagainya. Di dalam kitab Kidung Agung kita menjumpai karya tulis yang lebih dikenal dengan sebutan sanjak atau puisi, yang pada zaman sekarang banyak dijumpai dalam berbagai media seperti majalah, buku-buku bacaan, siaran radio, televisi, bahkan handphone, yang kebanyakan berbicara tentang cinta kasih, panorama alam, dan kebesaran Tuhan sebagai ungkapan perasaan hati dan buah pikiran dari si pencipta atau penulis karya. Pembacaan kita hari ini, kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 17, berisi puisi keteguhan hati mempelai perempuan mempertahankan pujaan hatinya, yaitu mempelai laki-laki. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puisi ini tercipta sebagai respon dari seorang gadis yang disebut gadis sulam, yang kemudian disebut mempelai perempuan untuk menghindari bujuk rayu dari putri-putri Yerusalem atau pelayan-pelayan di istana raja yang mengharapkan si gadis mau bersedia menjadi permaisuri di istana, namun tidak diindahkan atau ditolak. Itulah sebabnya walaupun ia berada dalam situasi yang mendesak, namun ia teguh pada komitmennya kepada kekasih hatinya, yaitu seorang gembala muda yang kemudian disebut mempelai laki-laki, di mana ia menggambarkan bahwa ia sedang didatangi mempelai laki-laki dengan penuh kegirangan yang diibaratkan seperti kijang yang melompat-lompat di atas gunung-gunung atau anak rusa yang meloncat-loncat di atas bukit-bukit, yang datang untuk mengetahui keadaan mempelai perempuan dengan maksud hendak mengajak kekasih hatinya, yaitu mempelai perempuan, untuk menikmati keindahan alam sekitarnya di mana mereka selalu ada dalam pergaulan mereka, karena musim dingin dan musim hujan telah berlalu. Selanjutnya mempelai perempuan juga menggambarkan tempat tinggalnya ibarat di celah-celah batu atau di lereng-lereng bukit, sehingga sulit untuk menjumpainya. Namun mempelai laki-laki dapat mendatanginya dan meminta mempelai perempuan untuk menyambutnya. Bahkan mempelai perempuan memohon kepada siapapun untuk tidak boleh merusak suasana hati mereka yang saling mengasihi. Itulah sebabnya ia menegaskan bahwa ia hanya milik kekasihnya dan kekasihnya hanya miliknya, yang berarti tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh ilham Roh Kudus kita memahami bahwa
Mempelai perempuan dalam kitab Kidung Agung ini adalah bangsa Yahudi sebagaimana puisi ini diciptakan, dan secara umum adalah umat Tuhan atau gereja. Sedangkan mempelai laki-laki adalah Allah sendiri yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan dirinya bagi umat manusia. Dan sungguh luar biasa pernyataan mempelai perempuan dalam konteks pembacaan firman Tuhan di hari ini yang harus disadari oleh gereja atau umat Tuhan, bahwa umat Tuhan mestinya bersikap seperti pernyataan tersebut, yaitu selalu menjaga hati bagi pemiliknya yang sah, supaya tidak tergoda oleh godaan-godaan di dunia sekitarnya. Bagaimana cara menjaga hati dari godaan-godaan yang ada? Caranya adalah pergaulan yang sehat dan benar. Pergaulan yang sehat dan benar dapat meyakinkan hati untuk menentukan dan memutuskan pilihan yang tepat. Bukan memilih dan memutuskan karena harta kekayaan, popularitas, dan status sosial. Karena pergaulan yang sehat dan benar dapat menolak perselingkuhan dan persinahan, pesta pora dan kemabukan, penyembahan berhala, dan dapat menolak kebiasaan-kebiasaan hidup konsumtif dan materialistis. Hal ini bukan berarti kita tidak membutuhkan materi. Kita boleh memiliki materi atau harta, tetapi harus bijak untuk mengolah keinginan hati, untuk mengaturnya agar supaya tidak menjadi mamon dalam kehidupan kita. Sebab hal-hal tersebut di atas selalu menjadi obsesi umat manusia yang akhirnya dapat memisahkan umat manusia dari Sang Kekasih hati, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu mari kita memeriksa hati, pikiran, dan kehidupan kita. Sehingga jikalau ada kebiasaan hidup yang tidak mencerminkan diri seperti pernyataan mempelai perempuan dalam konteks firman Tuhan, maka harus tanggalkan dan ditinggalkan. Bertobat dan hidup yang benar, agar pernyataan si gadis Sulam yang mewakili kita sebagai mempelai perempuan benar-benar terrealisasi dalam segenap kehidupan kita, yaitu telah siap menyambut Tuhan Yesus Kristus di depan pintu-pintu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, umat manusia terbuai oleh praktek-praktek kehidupan duniawi yang begitu menonjol, sehingga tidak ada yang mau menyambut Sang Kekasih hati kecuali Yusuf dan Maria sebagai media atau perantara, para gembala, orang-orang Majus, orang-orang beriman, dan para rasul yang dapat menyambut dan bergaul dengan Sang Kekasih hati, yaitu Yesus Kristus. Penegasan gadis Sulam mengingatkan kita untuk menyiapkan hati dan hidup beriman yang benar untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk hidup sederhana, bijaksana, dan beriman teguh kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kekasih hati kami, yang pasti datang kembali untuk memberi hidup kekal bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Shalom.